Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang cukup mengejutkan sekaligus menyedihkan. Korupsi ternyata tidak hanya terjadi di sektor politik atau proyek pembangunan besar, tetapi juga bisa merambah ke sektor pertanian, sektor yang sebenarnya menjadi tulang punggung banyak keluarga di pedesaan. Di Lampung Selatan, terungkap sebuah kasus korupsi bantuan ternak sapi yang seharusnya menjadi harapan para petani, namun justru berubah menjadi ladang keuntungan pribadi bagi oknum tertentu. Kasus ini mencuat setelah Satuan Reskrim Polres Lampung Selatan melakukan penyelidikan mendalam. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan PU, Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa, sebagai tersangka utama. PU diduga menilap 20 ekor sapi indukan dengan nilai mencapai 277 juta. Padahal sapi-sapi tersebut berasal dari program bantuan pemerintah yang tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota kelompok tani. Namun kenyataannya, bantuan itu tidak sampai ke tangan anggota kelompok. PU justru memelihara sapi-sapi tersebut di kandang pribadinya dan perlahan-lahan menjualnya demi kepentingan pribadi. Modus operandi ini akhirnya terbongkar setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 57 orang saksi dan menyita setidaknya 68 dokumen proposal. Dari situ terungkap bahwa PU menerima bantuan sapi hingga periode November 2021 hingga Januari 2022. Namun mulai Maret 2022 hingga Juni 2023, ia justru menjual sapi-sapi tersebut satu persatu. Dari hasil penjualan itu, PU meraup keuntungan sekitar 191 juta. Tentu saja perbuatan ini menimbulkan kerugian besar, bukan hanya dari sisi materi, tapi juga dari sisi sosial. Bayangkan, puluhan petani yang harusnya mendapat manfaat dari bantuan itu, kini kehilangan kesempatan untuk meningkatkan perekonomiannya. Program yang dirancang untuk mensejahterakan rakyat kecil justru dirampas oleh kepentingan pribadi seorang oknum. Atas perbuatannya, PU kini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa praktik korupsi bisa muncul di mana saja, bahkan dalam sektor yang dianggap sederhana seperti pertanian. Dan yang lebih miris, dampak dari korupsi ini langsung dirasakan oleh masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Sahabat Mata Asa, kasus kali ini sekali lagi membuka mata kita bahwa korupsi adalah musuh bersama. Sekecil apapun bentuknya, korupsi tetap merugikan orang banyak, terutama masyarakat kecil yang bergantung pada program bantuan pemerintah. Bagaimana menurut Anda tentang kasus ini? Apakah hukuman maksimal sudah pantas diberikan? Atau ada cara lain agar praktik semacam ini tidak terulang kembali? Silakan tinggalkan komentar pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang peduli, dan subscribe channel Mata Asa supaya tidak ketinggalan informasi penting seputar isu-isu terkini di sekitar kita. Karena dengan berbagi informasi, kita ikut berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.